Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum pembahasan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang untuk mengucap syukur atas segala kebaikan bagi kami. Oleh anugerah-Mu, oleh kasih setiamu kami boleh ada seperti saat ini kami ada. Ampuni lagi kami, dosa-dosa kami disucikan lagi oleh darah anak domba Allah, dan hanya ke dalam tangan kami serahkan segenap hidup kami. Roh Kudus-Mu yang pimpin kami untuk kami berbicara, dan semua yang mendengar juga kiranya dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti. Di dalam hal ini biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembahasan kali ini mengenai tabut perjanjian. Tabut perjanjian atau peti perjanjian ini ditempatkan di ruang Maha Kudus Kemah Suci, di mana Kemah Suci terbagi menjadi 3, yaitu halaman, ruang suci, dan ruang Maha Suci atau Maha Kudus. Kalau kita berbicara Maha itu miliknya Tuhan. Suci, kemudian ada lagi Maha Suci. Kudus, Maha Kudus. Maha itu punya Tuhan ya. Besar, Maha Besar. Kalau kita mendengar kata Maha itu miliknya Tuhan, bukan milik manusia. Jadi peti perjanjian ini tempatnya di ruang Maha Kudus. Jadi kalau kita bicara Maha itu miliknya Tuhan. Mendengar, kemudian Maha mendengar, punya Tuhan. Mahanya itu punya Tuhan. Jadi jelas ya, kalau ada kata Maha itu miliknya Tuhan. Kemudian di ruang Maha Kudus ada peti perjanjian terbuat dari kayu penaga, disalut emas luar dan dalam, tidak kelihatan kayunya. Jadi peti perjanjian itu kelihatan emasnya. Kayu itu berbicara manusia atau kemanusiaan. Emas itu berbicara tentang keilahian. Nah, kayu di sini adalah Kristus sebagai manusia. Karena tempatnya di ruang Maha Kudus ya. Itu miliknya Tuhan. Jadi peti perjanjian itu adalah Kristus sebagai kayu yang disalut emas murni luar dan dalam, tidak kelihatan kayunya. Kalau bicara Maha Kudus ini tidak pernah tersentuh dosa. Siapa yang tidak pernah tersentuh dosa? Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Jadi peti perjanjian ini jelas ini adalah Kristus, bukan yang lain. Kalau ada yang mengartikan yang lain itu sudah salah. Karena tempatnya aja di ruang Maha Kudus itu miliknya Allah. Dan di peti perjanjian ini ada Shekinah glory, ada hadirat Allah, ada sinar kemuliaan Allah. Di perjanjian lama, semua yang kelihatan dan yang terdengar itu adalah Kristus. Suaranya, jadi maupun penampakannya di dalam hal tiang awan, tiang api, sinar kemuliaan Tuhan atau Shekinah glory di ruang Maha Kudus itu sebenarnya Kristus. Sebab Bapa sebenarnya tidak terlihat baik rupa maupun suaranya. Makanya kita baca di di Yohanes 5
ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jelas ya, di perjanjian baru tuh Tuhan Yesus menyatakan Bapa dalam inkarnasi sebagai manusia. Di perjanjian lama, baik itu tiang awan, tiang api, baik itu sinar kemuliaan di ruang Maha Kudus, itu benar Kristus kok. Jadi bukan Bapa. Jadi peti perjanjian ini adalah jelas Kristus. Kalau kita bicara Maha, itu miliknya Tuhan. Jangan diartikan yang lain. Coba kita lihat sejarah. Daud itu istrinya banyak. Tetapi justru dari Batseba, istri Uria yang direbut oleh Daud, disitulah lahir Sang Mesias nanti. Jelas sih manusia ini nggak ada yang perlu diagung-agungkan, dimuliakan juga nggak ada. Tetap yang harus dimuliakan itu Kristus. Di antara banyak istri Daud, dari Batseba inilah nanti lahirnya Sang Mesias. Dari Batseba lahirlah Salomo terus akhirnya lahirlah Kristus. Dari istri yang banyak itu kenapa enggak dari istri yang lain? Kenapa harus dari Batseba? Supaya jelas bahwa manusia ini tidak perlu ada yang perlu diagung-agungkan, dikultuskan, disanjung-sanjung. Apalagi jelas ini peti perjanjian ini tempatnya di ruang Maha Kudus. Kalau kita bicara Maha, itu miliknya Allah, miliknya Tuhan, bukan miliknya manusia. Siapa manusia yang tidak pernah tersentuh dosa? Ruang Maha Suci itu adalah tempat yang tidak pernah tersentuh dosa. Ada Kristuslah yang tidak pernah tersentuh dosa. Jadi peti perjanjian ini adalah Kristus sebenarnya ya. Yang lain-lain akan dibahas nanti saja. Saya cuma berbicara tentang peti perjanjiannya aja. Terima kasih. Roh Kudus yang menerangi kita untuk lebih mengerti. Tuhan Yesus Kristus memberkati.